Mangga Ibu. Assalamualaikum Bu Kiki, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rina. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat Bu. Alhamdulillah ya, akhirnya kita ketemu juga ya. Maaf Iya, kemarin-kemarin WA-nya baru dibalas semalam. iya, nggak apa-apa Emangnya Ibu. kenapa? Nah, saya baca tuh kemarin, Bu Rina bisa ngobrol nggak? Bisa. Sekarang apa yang mau Mm-mm. diobrolin aja coba? Iya Ibu mau berbagi sedikit kali ya Bu apa yang saya alamin beberapa hari ini di sekolah gitu ya Bu. Barangkali mungkin tujuannya bisa sedikit apa ya bisa mungkin bukan meringankan ya tapi saya bisa mengungkapin apa yang saya rasain gitu ya Bu. Terus juga mudah-mudahan eh, apa Ibu juga bisa ngebimbing saya untuk bisa apa ya paling tidak masalah yang saya alami ini bisa sedikit-sedikit teratasi gitu ya Bu. Memangnya ada apa Iya. di kelas Ibu? Ada Oh apa? sih Bu, biasa sih sebenarnya sih mungkin permasalahannya eh, banyak juga dialami sama teman-teman guru lainnya gitu ya Bu. Cuman mungkin entah kenapa di saat ini tuh kebetulan di tahun ini saya dapat apa ya apa dapat sesuatu hal yang benar-benar saya bilang aduh saya harus bagaimana ini gitu ya Bu gitu. Kan saya ngajar di kelas kelompok B nih Bu di TK gitu ya. Kelompok B itu kan usianya dari 5 sampai 6 tahun gitu. Kebetulan di kelas saya itu siswanya kurang lebih hampir 19 orang lah gitu ya Bu. Kebetulan lebih banyak anak laki-lakinya dibanding anak perempuannya. Jadi mungkin bisa dibayangin aja ya kelasnya akan lebih banyak anak yang aktif gitu kan karena anak laki-laki kan mungkin tenaganya gitu ya Bu apalagi anak-anak segitu kan seneng gitu ya yang main lah atau udah kalau udah ketemu sama temennya tuh seneng gitu ya seneng kadang-kadang main aja sampai di stop aja mereka nggak mau gitu sebenarnya sih di kelas itu baik-baik aja gitu ya Bu semuanya bisa ngikutin pelajaran dengan baik cuman tuh saya punya murid ibu satu anak laki-laki gitu ya apa memang sih dia tadinya di kelompok A gitu kan di kelompok A kebetulan saat di kelompok A tuh saya ada sedikit banyak lah ya tahu informasi anak ini dari guru yang sebelumnya gitu kan memang anaknya lumayan aktif gitu secara fisik gitu kan Bu. Terus juga aktifnya bukan cuma gerak ya Bu, tapi juga mulutnya gitu ya. Terus udah gitu jahil itu anaknya gitu sama temen gitu. Mungkin sih apa ya dia itu hanya apa ya ya kepingin diperhatiin kali ya Bu sama banyak orang kali gitu. Gitu sih Bu. Kira-kira ya. Terus apa sebenarnya apa harapan Bu Kiki terhadap kelas Bu Kiki gitu? Saya Mengingat sih kepengennya sama sih, kepingin kelas yang misalnya anak-anaknya bisa, eee, apa sih, belajarnya tertib gitu ya, Bu, terus, menyenangkan gitu kan, terus juga anak-anaknya juga bisa, apa, saling saling apa ya, saling berteman tuh dengan hal-hal yang baik lah gitu, Bu, terus juga sopan gitu kan, Bu. Bukan berarti kelas yang sekarang tidak seperti itu sih, cuma memang ada satu dua hal yang membuatnya kadang-kadang kelasnya tuh jadi riuh gitu loh Bu, kalau lagi belajar gitu sih Bu. menurut Bu Kiki apa yang bikin riwahnya itu apa Bu? Salah satunya sih mungkin bukan disebabkan oleh anak ini ya Bu, tapi mungkin dia menjadi salah satu bagian gitu loh Bu. Maksudnya kadang nih anak kalau kita lagi udah belajar tenang gitu ya, kalau dia lagi datang isengnya gitu ya, entar ngisengin temennya atau tiba-tiba mungkin dia tiba-tiba ngeluarin suatu kata-kata gitu yang menurut saya itu tidak sopan dan tidak pantas untuk diungkapkan dan sebenarnya dia juga nggak ngerti mungkin artinya gitu kan. Saya jadi khawatirnya
takutnya anak-anak yang lain namanya anak-anak kecil kan masih banyak niru ya Bu gitu. Khawatir aja sih akhirnya bisa ngasih dampak yang nggak baik sama temennya gitu. Itu sih Bu. Kira-kira menurut Bu Kiki, kenapa anak tersebut seperti itu, Bun? Yang tadi Bu Eh, katakan, mungkin salah satunya kan secara saya lihat dari latar belakangnya gitu ya Bu, anak ini kebetulan memang kedua orang tuanya yang sudah pisah gitu ya Bu. Jadi dia tinggal sama ibunya dan hari-hari saat ibunya kerja pulang sekolah, artinya dia kayak tinggal sama neneknya gitu ya Bu, kan neneknya kebetulan jualan gitu ya. Jualannya itu di daerah apa sih? Lingkungan R Petra di bawah jembatan gitu kan Bu. Dan dia sih suka cerita sih gitu ya, Bu, aku kalau pulang sekolah main Bu di R Petra gitu kan, di sebelah warung nenek aku gitu. Terus saya suka tanya, kalau di sana main apa gitu kan. Main bola lah banyak, main bola, main lari-lari sama teman-teman gitu. Terus dia cerita, terus kadang saya suka nanya, terus apa sih yang dilihat di R Petra gitu kan. Terus kadang-kadang kamu dapat kata-kata itu yang tadi agak kurang sopan tuh dari mana gitu. Dia cuma bilang, ya dari temen aku lah waktu main di R Petra katanya gitu. Itu sih Bu. baik, setelah Bu Kiki tahu nih penyebabnya nih, terus apa yang mau Bu Kiki lakukan terhadap anak tersebut? Terhadap kelas ibu lah. Gitu. Mm-mm. Eh, kalau di kelas sih saya suka ngasih apa ya ini ke dia gitu ya. Kadang saya suka deketin kalau dia lagi belajar lagi anteng tuh saya deketin, saya ajak ngobrol karena mungkin dia memang butuh perhatian yang lebih kali ya Bu, karena mungkin karena kedua orang tuanya juga udah bisa gitu ya, ibunya juga mungkin sibuk kerja jadi dia kayak agak cari perhatian gitu ya. Kadang saya suka nanya gitu kan, kan dia kebetulan pintar ngaji Bu gitu kan gitu. Kadang-kadang suka ngajarin nih temennya nih, aku bisa doa ini gitu kan, pinter gitu. Saya cuman bilang kalau adik pinter tuh kan maksudnya jadi contoh buat temennya. Cuman kalau udah bicara yang tidak baik, nanti jadi contoh yang tidak baik, nanti bu guru yang kena ini sama orang tua yang lain gitu kan. Masa sih di sekolah diajarin bicara yang tidak baik gitu kan. Satu sih kadang saya pernah melakukan itu. Terus apalagi ya? Mungkin baru itu kali ya Bu. Kapan Ibu mulai menerapkan seperti itu, langkah-langkah seperti itu? Sebenarnya sih udah dari minggu yang lalu ya Bu. Waktu pada saat dia mulai bicara seperti itu gitu kan. Awalnya mungkin respon saya tuh agak, aduh kaget gitu. Cuman saya mungkin bisa bisa untuk ngendaliin supaya nggak langsung ngejudge dia gitu kan. Tapi saya deketin pelan-pelan gitu kan. Terus juga akhirnya pada saat pulang sekolah nih kemarin dijemput gitu ya, saya coba beraniin diri untuk bicara sama orang tuanya gitu kan. Kebetulan dia ada waktu, saya bicara gitu kan, ngobrol lah dikit gitu. Terus untuk bilang bahwa Bunda minta tolong diperhatikan lagi ya gitu kan, karena biar bagaimana kan kasihan gitu. Tapi kalau bicaranya tidak baik kan dampaknya juga nggak baik karena dia juga nggak paham artinya apa gitu. Itu sih Bu Rina. Terus apa komitmen Bu Kiki biar tahapan Bu Kiki ini terus berjalan gitu? Tanggung jawabnya ada, Komitmen terlihat gitu. oh ya, komitmennya paling saya sih terus motivasi dia di sekolah ya Bu untuk dia tetap berperilaku baik, terus juga minta tolong nih ke teman-temannya gitu kan. Dan itu kemarin sih sempet gitu ada temannya bilang, Bu, sini ngomong ini gitu kan. Padahal sebenarnya sih terus bilang itu dapat dari mana? Enggak Bu, aku cuma ini aja ya udah kalau nggak ngerti nggak usah dibilang ya, bilang ke bu guru dulu kalau pengen tahu artinya apa, kalau tidak baik tidak usah diikutin gitu. Ya pastinya sih jalin komunikasi lebih intens ya Bu sama orang tuanya. Karena kan kami juga di sekolah kan mungkin waktunya juga nggak banyak ya untuk perhatikan dia gitu ya.
Tapi kan pastinya butuh perhatiannya tuh di rumah gitu. Gitu sih Bu Baik, baik. Rina. Sejauh ini Bu Kiki udah menerapkannya kan? Terus apa Ya, perasaan Ibu dengan sejauh ini? Iya. perasaan saya sih mungkin masih ada yang perlu saya ini kan lagi ya Bu, karena masih ada hal lain yang harusnya jadi PR besar buat saya untuk bisa nuntun dia gitu kan, untuk tetap baik gitu. Karena memang pada dasarnya kan semua anak itu bagaimana apa yang dilihat ya, karena namanya anak kecil itu hati-hati juga kita bicara. Kadang kalau menjat seperti itu juga takutnya dibilang kok Bu Guru nggak boleh aku gini sih, jahat sih gitu kan. Dia juga harus pelan-pelan untuk ininya gitu. Ya pelan-pelan lah Bu untuk bisa apa ya menuntun dia menjadi biar perilakunya menjadi lebih baik lagi gitu. Baik Ibu. Bu Kiki sama semangat terus ya Iya, ngadepin sama-sama. anak-anaknya. Kira-kira Terima kasih. ada hal apa lagi yang akan Bu Kiki curhatkan nih? Kayaknya itu dulu kali ya Bu, agak sedikit apa ya, lega aja gitu ya bisa cerita gitu kan, bisa maksudnya bisa cerita apa sih, saya juga jadinya berpikir apa yang saya lakukan. Tadi sambil sambil ngobrol tuh mikir juga gitu, apa ya, oh emang mungkin apa yang saya lakukan ini ya Mas, pastinya butuh waktu, butuh proses ya Bu gitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa lebih semangat lagi, bisa lebih terus motivasi lagi murid-murid saya ke depannya gitu. Karena pastinya butuh proses sih pastinya. Bu Kiki semangat Ya, terus. terima kasih Mari, Bu Rina. saya terbuka kalau Bu Kiki mau diskusi soal apa. Mari, mari. Saya dengan tangan terbuka akan melayani Bu Kiki dengan baik deh pokoknya deh. Baik, alhamdulillah makasih banyak Bu Rina. Terima Ya, ya. kasih, mudah-mudahan semangatnya Bu Rina juga bisa nular ke saya ya, insya Allah. Bu Kiki terima kasih ya udah menghubungi saya nih. Ya, Iya, kalau sama-sama Bu sudah Rina, ada saya juga terima kasih. semuanya sudah selesai, saya mohon diri ya, Ya, mohon pamit ya. Nanti iya, kita sambung lagi nih, iya, saya telepon lagi nanti. oke. Makasih Bu Iya, Kiki baik. ya. Makasih ya Bu Rina. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.